Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Mualimin. Jadi di sini saya akan share ya teman-teman, hal apa saja yang harus kita lakukan ya sebelum teman-teman mau bikin lapangan futsal. Tentunya ini menurut pengalaman kami pribadi ya. Jadi kita di sini bukan menggurui, tapi kita itu mau share pengalaman kita. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa jadikan pertimbangan juga ya sebelum teman-teman bikin lapangan futsal itu. Oke, hal-hal yang dipersiapkan sebelum pembuatan lapangan futsal yang kami lakukan ya teman-teman. Di sini sudah saya catatkan beberapa poin, itu akan saya taruh nanti di sebelah kanan ya. Saya taruh supaya lebih jelas ya teman-teman apa saja ya. Jadi itu yang pertama, survei ke lokasi lapangan futsal di sekitar daerah kamu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami survei beberapa lapangan itu yang ada di daerah kita, tentunya yang dekat-dekat ya teman-teman. Jadi di situ kita cek bangunannya, terus kita lihat panjangnya, lebarnya, begitu kan. Jadi kita survei langsung ke lokasi tentunya ya. Jadi kita tidak tanya via telepon, tidak tanya via chat, jadi langsung ke lokasinya. Terus yang kedua, survei lebih dari satu lapangan dengan jenis lantai yang berbeda sebagai pembanding. Nah, yang dimaksud di sini kita survei itu lebih dari satu ya teman-teman. Kalau nggak salah saya itu kita itu 5 atau 6 sekitar segitulah. Nah, itu pun kita beda-beda ya. Ada yang rumput sintetis juga yang kita cek, ada juga yang interlock, ada juga yang karpet. Jadi kita bisa tahu perbandingannya bagaimana, terus keunggulannya bagaimana, plus minusnya setiap karpet itu bagaimana, interlock bagaimana. Nah, seperti itu yang dimaksud. Jadi kalau bisa itu disurvei berbagai lantai ya. Jadi supaya teman-teman tahulah plus minusnya dan tentunya mana yang disukai para pelanggan di daerah tersebut, mau interlock ataupun mungkin pakai karpet. Oke, yang ketiga, tanya-tanya ke pemilik bangunan. Kenalan dulu sama pemilik bangunan, habis itu kita tanya-tanya ya, tanya-tanya perihal bangunannya sudah berapa lama, panjangnya berapa. Tentunya sudah izin tadi kan sama beliau, kita udah tanya. Beliau juga mau ngasih informasinya ya. Jadi kita tanya berapa panjangnya, berapa lebarnya, terus berapa tingginya, tinggi ukuran dari lantai ke jaring, tinggi antara jaring ke bangunan atasnya, itu kita tanya-tanya berapa lama pembangunannya, nah berapa upah tukangnya. Terus kalau dia juga mau ngasih tahu perihal omsetnya, boleh juga kita tanya untungnya 1 bulan berapa. Jadi tergantung pertanyaan kita lah. Kalau orangnya welcome ya tentunya dia mau tuh kasih tahu informasinya, kisi-kisinya, kasih tahu tips-tipsnya apa saja yang nggak boleh dilakukan. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Di sini video dan foto setelah diizinkan. Nah, setelah kita kenalan tadi ya, kita izin sama orangnya buat bikin dokumentasi video dan foto. Itu untuk pertimbangan kita dan juga kita mau tunjukin ke tukang yang mau ngerjain lapangan futsal yang akan kita bangun tadi. Jadi kita izin dulu ya, minta foto tingginya, foto panjangnya, terus foto jaringnya, foto gawangnya, foto lantainya, foto-foto semualah buat bahan dokumentasi kita. Itu penting juga ya. Jadi ketika kita cerita sama tukang yang ingin ngerjain lapangan futsal tadi, dia sudah punya gambaran, oh begini ternyata bentuk bangunannya, begini ternyata tingginya. Oke, kita lanjut nomor 5, cari informasi melalui YouTube. Jadi kita cari juga informasi melalui YouTube di beberapa akun itu. Nah, bagaimana tips-tipsnya membuat lapangan futsal, apa saja yang dipersiapkan, mulai tinggi bangunannya bagaimana, yang pakai model kayu bagaimana, yang pakai model baja ringan, baja berat. Nah, itu kita carikan banyak tuh di channel-channel YouTube juga. Sebagai pertimbangan lah istilahnya ya, pertimbangan dari survei yang ke lapangan tadi dengan yang kita lihat online. Terus yang keenam, itu koordinasi sama tukang spesialis ya. Jadi ajak tukangnya survei ke lokasi lapangan futsal sebagai contoh bangunan. Nah, yang dimaksud setelah kita survei tadi, kita ajak juga nih tukangnya yang ingin bangun lapangan futsal kita tadi supaya dia lebih tahu dan lebih paham. Jadi tidak hanya mendengar cerita kita, tapi dia itu ngelihat langsung ya, oh ini ternyata bangunannya, model di atasnya begini, terus model lantainya begini, terus model pondasi bawahnya begini,
model dindingnya begini. Jadi kalau kita ajak itu kita lebih mudah ngasih taunya dan dia itu lebih mudah paham. Nah, jadi tidak 2-3 kali ceritakan, takutnya nanti di perjalanan itu ada miskomunikasi pembuatan ya, ada yang salah gitu kan. Jadi kalau kita ajak langsung, dia lihat dan dia foto-foto juga kan lebih bagus lagi. Jadi dia itu lebih punya gambaran lebih jelas lah bagaimana yang ingin dibangun dan apa yang dimaksudkan. Tentunya ke-6 poin ini itu yang sudah kita lakukan. Mungkin teman-teman punya tips lain atau tips berbeda itu tidak masalah ya. Nah, tentunya kalau kita sudah survei ini, dana dan lokasi bangunannya itu sudah siap ya untuk kita bikin, karena ini survei tambahan ya teman-teman. Pastikan dananya juga siap, dan kita tadi kalau survei ke pemilik bangunan juga kita tanya anggarannya itu berapa ya. Jadi kita bisa cocokin dengan anggaran yang baru sekarang, karena dia bikin misalkan 10 tahun yang lalu akan berbeda anggarannya dengan yang sekarang. Nah, seperti itu. Untuk masalah tukang, kalau kita itu menggunakan 3 tukang ya, karena harian, tapi mungkin beda kalau teman-teman mau ngerjainnya secara borongan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang salah-salah kata atau salah-salah pengeditan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.